Bab 134, Ya Allah sembuhkanlah Syifa. Sudah hampir seminggu Syifa dirawat di rumah sakit, setelah ia merasakan tubuhnya kaku karena sulit bangun, bahkan beberapa helai rambutnya rontok dengan kondisi yang kadang demam tinggi. Kini gadis itu merasa sangat jenuh, untungnya kondisinya berangsur membaik. Mas, aku suntuk. Aku mau keluar jalan-jalan di sekitaran rumah sakit aja. Anak-anak suruh bawa ke rumah sakit mas. Mas tega banget misahin aku dari mereka. Udah setahun loh aku nggak ketemu mereka. Misahin gimana toh? Maafin mas ya sayang. Kan emang kondisi adek drop kemarin. Jadi mas fokus ngerawat adek sampai sehat. Kan ada mbah dan neneknya juga sayang. Tapi kondisi adek gimana? Udah bisa bangun. Beberapa waktu lalu, Syifa yang biasanya kuat harus memaksakan diri untuk mandiri. Bahkan ia sempat frustasi ketika tipus yang ia alami ini membuatnya rapuh. Sedikit mas, masih agak oleng aja, sahut Syifa sehingga Ilham mencium kening gadisnya. Ilham juga terlihat sangat lelah karena ia full berada di rumah sakit selama seminggu belakangan. Sedetik pun tak pernah ia meninggalkan belahan jiwanya itu. Mas lega adek udah stabil, nggak kayak di awal yang kalau ingat tuh, sedih sayang. Maaf bikin mas sedih ya, aku kalau tipus tumbang deh, aku kira nggak akan kena lagi, kok yang ini malah lebih parah. Udah sayang, kenapa minta maaf, ini sudah Allah yang mengaturnya, Allah sedang menghapus dosa-dosa kecil yang membebani adek. Allah lagi sayang sama adek, jadi saatnya mustajab adek minta kesembuhan sama Allah, doa orang yang sedang sakit itu mustajab dan insya Allah cepat dikabulkan. Alhamdulillah, bersyukur aja dikasih sakit dan Allah masih memberikan kesembuhan buat aku. Iya sayang, emangnya ciri hamba yang doanya cepat dikabulkan tuh yang seperti apa mas? Doa orang yang sedang dicoba sakit, doa orang yang berpuasa dan doa orang yang teraniaya, sayang. Waktu mas dianiaya Iqbal, apa mas berdoa? Mas berdoa supaya Allah menolong mas dan membalas perbuatannya. Alhamdulillah, sehingga Syifa gegas memeluk Ilham dengan eratnya. Kesayanganku, makasih karena udah sabar merawat aku ya, mas. Mas akan menemani adek dalam kondisi apapun. Dengan sabarnya Ilham tanpa mengeluh selalu setia mendampingi hingga akhirnya setelah seminggu berlalu, kondisi Syifa mulai terlihat hasilnya. Semua tak luput dari doa dan perhatian dari suami tercintanya. Mas, kapan aku pulang? Aku mau pulang, tanya Syifa yang kini mendorong kursi roda yang Syifa duduki menuju ke taman. Ilham juga sudah memberitahukan jika Syifa sudah bisa diajak keluar dari ruang rawat menuju ke taman. Semoga dalam waktu dekat Syifa bisa segera kembali pulang. Mas, di sini aja, pinta Syifa dan kini mereka sudah tiba di taman rumah sakit, yang tak jauh dari ruang rawat, sehingga Ilham duduk di sebuah kursi dan Syifa kini berada di sebelahnya. Kok ada mangga sih? Diambil boleh nggak ya? Sayang mau duduk sini, biar mas bantu. Syifa mengangguk saja, sudahlah ia urungkan saja untuk manjat pohon, untuk pindah ke kursi lainnya saja Syifa masih harus dibantu. Mas, aku mau, Syifa merasa bingung. Teringat jika makan sesuatu yang berat ia tubuhnya seperti menolak makanan itu, sesekali muntahnya masih ada. Belakangan Syifa hanya makan makanan rumah sakit, dan makanan lembek, benar-benar seperti bayi. Mas aku mau mie ayam. Nggak boleh, aku bosan makan bubur. Mas, Syifa merajuk, jika sakit begini memang sangat manja sekali. Untungnya triplet dijaga neneknya dan nanti mereka akan berkunjung. Jadi Ilham sengaja hendak memberikan surprise. Ya udah, kali ini buburnya beda kok, karena ada bonusnya. Bonus apa? Tak lama langkah kaki mungil, Zea, Zara dan Zaidan berderap menghampiri Syifa di taman. Dengan melengking-lengking ketiganya akhirnya bisa memeluk bundanya lagi. Bunda, 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 mereka kompak memanggil bundanya dan berlari secepat kilat untuk memeluk bundanya dengan erat. Anak-anak bunda, lirih Syifa yang begitu merindukan buah hatinya,
setelah ia sempat menangis beberapa hari karena Ilham benar-benar tak mengizinkannya keluar kamar karena kondisinya belakangan baru stabil saat ini. Ketiganya berhambur memeluk bundanya dengan derai air mata, rasa rindu yang terbingkai untuk bundanya tak bisa lagi mereka ungkapkan, tangisan yang kini menjadi jawaban atas rindu tak terbendung. Para orang tua bersyukur karena Sifa sudah lebih baik, meski tubuhnya sedikit kurus. Rambutnya pun menipis karena rontok, namun Ilham akan menjaga Sifa lebih baik lagi setelah ini. Bunda udah sembuh belum? Zai kangen, Bunda. Zaidan yang terpaksa harus tidur tanpa bundanya yang sudah terbiasa menceritakan kisah Nabi, yang baru tidur jika dipeluk. Namun seminggu ini Zaidan harus kuat meski banyak drama ketika mau tidur. Bunda juga kangen kalian, kangen Mas Zai, Zara, Zia. Berantem gak kalian? Zala tuh jambak lambut aku, ya udah aku jambak balik. Ini Zara sama Zia berantem mulu Fa. Zaidan ini Masya Allah minta ajarin ngaji sama Abi. Kalau berantem, ngalah mulu Mas Zaidan ini sama yang cewek-cewek. Kadang nangis gak ada yang memihak Zaidan, ungkap Abi Bahrun. Iya Abi, emang Zaidan agak kalem. Beda sama adeknya ini. Sifa juga bingung kenapa yang barbar malah adiknya. Ya Mas hehe, ungkap Sifa. Kayak bundanya aktif, sahut Ilham. Kalian gak ada yang kangen sama ayah? Ketika ditanya itu Zia langsung memeluk Ilham. Memang Zia ini sangat dekat dengan Sifa dan Ilham. Zara yang sedikit cuek, tapi jika ada Azlan gadis kecil itu sangat sumringah. Zia kangen ayah kok, anak ayah. Ilham memeluk erat tubuh mungil Zia saat ini. Bagaimana kondisi Sifa, Mas? Apa sudah lebih baik? Tanya Abi Lukman. Alhamdulillah, kemarin sempat sulit bangun, sholat juga di berangkar, sekarang berdiri udah mulai bisa meski jalan masih agak kesulitan. Tapi kata dokter Sam, kondisi Sifa sudah mulai stabil, katanya mau cepat pulang, nangis mulu ingat triplet. Umi kan udah katakan pikirin akan kondisimu, kan Umi Aisyah sama Umi udah jagain mereka nduk, ucap Umi Hana. Iya Fa, tapi makasih dan Alhamdulillah, kamu mau berjuang untuk sembuh. Umi bahagia banget, ulas Umi Aisyah. Karena Umi Abi, semua doain Sifa, ya udah Sifa akhirnya bisa sampai di tahap ini, maaf kalau aku bikin semua jadi khawatir. Yang penting abis ini, Mas Ilham harus jagain Sifa biar nggak kambuh lagi, dijauhkan dari sakit, sehat selalu ya, kasihan anak-anak Fa, nangis mulu kalau pas kangen, makanya kadang kita alihin biar sedihnya berkurang, ulas Abi Bahrun. Iya makasih Abi, sahut Sifa dengan senyuman, karena hawanya sudah mulai panas maka Sifa kembali ke kamarnya lagi, dan para keluarga kini berada di kamar Sifa. Sifa juga sudah terlihat lebih sehat karena keluarga memberikan perhatian penuh padanya. Beberapa waktu berlalu, Sifa sudah sehat seperti sedia kala saat ini. Bahkan gadis itu mengantar ketiga anaknya mengaji di ponpes. Biasanya Ilham yang menemani, namun pagi ini Ilham sedang ada jadwal mengajar. Bunda udah beneran sehat, Alhamdulillah, udah mendingan sayang. Sekarang Bunda antar kalian mengaji ya. Iya Bunda, akhirnya Bunda antal kita ya, kemalin nenek sama Mbak Uti yang antelin kita, ucap Zara. Apa iya, sukanya diantar sama Bunda apa sama Mbak Uti dan nenek? Suka semuanya, Bunda, sahut Zaidan. Zai, nempel telus sama Bunda, gak mau jauh-jauh ya, cibir Zara. Bialin aja aku kangen Bunda, kalau nggak ada Bunda melekan nakalin aku telus Bunda. Dasal tukang ngadu. Iya, Zai tukang ngadu. Ini kan Bunda kita bukan Bunda Zai, iya kan Zia? Iya Zai sama ayah aja sana, jangan sama Bunda, hus, sana. Bunda, lirih Zaidan matanya sudah berkaca-kaca ingin menangis. Zia, Zara, Masnya disayang dong, jangan berduaan terus, kan Mas Zai sayang sama Zia dan Zara. Meleka galakin aku telus Bunda. Lirih Zaidan, udah ya harus saling sayang dong, wajah kalian kan mirip, coba ngaca deh, sehingga mereka langsung berlari ke kamar untuk berkaca.
sehingga malah pada cengengesan saat ini. Kenapa pada ketawa nih? Tanya Sifa. Aku mirip bunda, Zala mirip ayah, Zai nggak mirip siapa-siapa hehehe. Iya kasihan deh Zai hihi. Kok gitu sih? Mirip semua kok. Hari ini pada mau praktek sholat kan? Nanti dibawa ya mukenanya. Kalau Mas Zai udah pakai jubah kan? Jadi nggak usah pakai sarung lagi, pesan Sifa. Iya bunda, setelah ketiga anak Sifa saling bermaafan saat ini. Seminggu lebih di rumah sakit membuat Sifa merasa sedikit kaku. Namun ia harus membiasakan diri lagi, karena tak ada waktu untuk beristirahat ketika triplet makin besar. Sifa membawakan mukena untuk Zara dan Zia, setelahnya Sifa mengantar mereka ke TPA pondok. Setelah mengantar mereka, Sifa memperhatikan dari luar. Alhamdulillah mereka sudah bisa ditinggal, sehingga si tukang makan tak bisa menahan diri karena ia ingin makan lontong isi Mbak Laila yang hingga kini masih eksis jualan gorengan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, katanya sakit Fa? Tapi udah tahap pemulihan Mbak, alhamdulillah, semoga setelah ini dijauhkan dari penyakit ya. Amin Mbak, abisnya kalau sakit, kepikiran anak-anak. Kasihan mereka sedih banget itu ingat bundanya. Untung ditemani nenek sama kakeknya. Iya Mbak, sehingga setelahnya, ketika keluar dari beli makanan, Sifa menuju ke UB untuk beli gula dan teh karena habis. Namun ketika keluar dari koperasi berpapasan dengan Abian, Sifa tak lagi asal memandang lawan. Jenisnya, berbeda dengan Abian yang masih belum berubah meski para guru sering menghukumnya. Sifa cantik, tunggu CK. Apaan sih, nih orang, ngapain juga harus ketemu sama dia? Sifa kesal kenapa juga harus berpapasan dengan Abian. Sifa segera mempercepat langkahnya ke ruang kelas santri hingga tak sengaja menabrak Ilham. Segera Abian bersembunyi karena Abian tak ingin Ilham tahu kalau ia mengikuti Sifa. Ada apa sayang? Mas udah selesai ngajar? Baru aja selesai. Ada apa adek kok kayak cemas gitu? Abian tadi ngikutin aku mas. Apa? Mau apa lagi anak itu? Terus adek nggak digangguin kan? Nggak sih? Ya udah kita ke TPA aja yuk. Nunggu anak-anak mas. Iya sayang. Sehingga keduanya bergandengan tangan saat ini dengan mesra untuk menjemput anak-anak mereka yang sebentar lagi selesai mengaji.